Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam Mutiara Hati, inspiratif dan sejuk di hati. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan hidup di alam dunia ini. Dan salawat salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya semua. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manusia pasti ingin memperoleh kebahagiaan hidup di alam dunia ini, terlebih di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menginformasikan kepada kita bagaimana caranya kita memperoleh kebahagiaan hidup kita di dunia ini maupun di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun munajjiyatun wa salasun muhlikatun." Ada 3 hal yang dapat memberikan kita bahagia hidup di muka bumi Allah ini di dunia, dan ada 3 hal juga yang akan memberikan kita kesengsaraan hidup di muka bumi Allah ini. Fa ammal munajjiyatu fattaqullah fi sirri wa alaniyati. Yang pertama adalah kunci kebahagiaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan kita sendiri tanpa teman maupun di kerumunan banyak orang bersama teman, saudara kita, handai tolan dan lain sebagainya. Bisirri wa alaniyati, dalam kesendirian kita yang orang tidak tahu, kita berbuat maksiat, kita ingat kepada Allah. Dalam keramaian kita diajak oleh teman-teman kita takut, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita pengawasan 24 jam. Kalau ini sudah kita laksanakan, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan beramai-ramai, Allah akan jamin setiap permasalahannya. Apa yang dijamin? Solusi penyelesaian masalah yang dihadapi. Dan juga Allah akan jamin rezekinya bagi orang-orang yang bertakwa. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, qaulu bil haqqi fir ridha, qaulu bil haqqi fir ridha wasukhti. Yang kedua adalah senantiasa kita menjaga ucapan kita, menjaga lisan kita untuk berkata yang benar sesuai apa adanya. Tidak ditambah-tambahkan, tidak dilebih-lebihkan untuk kepentingan pribadi maupun untuk menyakiti orang lain. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah qasdu fil ghina wal faqri. Senantiasa kita hidup dalam kesederhanaan. Senantiasa kita tidak memaksakan. Senantiasa pengeluaran harus disesuaikan dengan pemasukan. Keinginan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena keinginan yang kita turuti tidak akan pernah ada habisnya. Apalagi sesuai dengan tren masa kini. Pasti kebutuhan kita akan melampaui batas kalau kita menuruti keinginan kita. Itulah hal-hal yang dapat memberikan keselamatan kita hidup di dunia, membahagiakan kita hidup di dunia. Adapun 3 hal yang dapat menjerumuskan, menyengsarakan kita dalam kehidupan kita di dunia ini pun ada 3. Fa'amman mukhlikatu fasukhril muta'. Adapun yang dapat menyengsarakan kehidupan kita di muka bumi Allah ini itu ada 3. Yang pertama adalah fasukhril muta', pelit yang berlebihan. Bahasa Indonesianya mah pantat kuning bulu gasirnya panjang. Saking pelitnya tidak dirasakan nikmat-nikmat yang diperoleh oleh sahabat, teman, dan keluarganya. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala tidak akan melipat gandakan kenikmatan yang dia peroleh. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan menutup rezekinya dari tetangganya, temannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah berusaha
kita memberikan apa yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada tetangga kita, saudara kita maupun teman-teman kita. Karena apa yang kita berikan itu akan Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Yang kedua apa? Yang akan menyengsarakan kehidupan kita di muka bumi ini. Yang kedua adalah hawa muttabaun. Hawa nafsu kita yang senantiasa kita ikuti kemanapun arahnya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu menurut para alim ulama bagaikan kita meminum air laut yang semakin diminum bukan menghilangkan haus dahaga kita, tapi semakin diminum semakin kita ingin menambah minum lagi sampai perut kita kembung, maka dahaga pun tidak akan pernah hilang. Begitu nafsu yang kita miliki, semakin kita turuti, maka nafsu itu akan terus berlari menuntut kita mengejarnya. Oleh karena itu, mari sama-sama hawa nafsu yang buruk yang perlu kita tinggalkan dan tidak kita ikuti lagi. Yang ketiga, hal yang dapat memberikan kita kesengsaraan hidup di dunia dan juga akhirat kita adalah jabul mar'i bin nafsihi. Kita sombong terhadap apa yang kita miliki. Kita sombong terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniai kepada kita. Kita memiliki harta yang banyak, kita menyepelekan orang yang tidak dimiliki harta yang banyak. Kita memiliki ilmu, kita menyepelekan orang-orang yang bodoh. Kita memiliki pangkat, derajat, harkat yang tinggi, kita menyepelekan orang-orang yang rendah. Inilah yang akan membuat kita takjub, sombong, yang pada saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala murka dengan kesombongan yang kita miliki. Kenapa hal itu tidak boleh? Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang dikaruniai Allah kepada kita saat ini, baik itu berupa ilmu pengetahuan, baik itu berupa harta, baik itu berupa pangkat, derajat, kedudukan yang kita dapatkan saat ini, ingatlah semuanya hanya titipan dan akan dikembalikan kepada Allah. Tidak ada hal yang dapat mendorong kita untuk ujub dan takabur terhadap kemampuan yang kita miliki, harta yang kita miliki, dan semua yang Allah titipkan di alam dunia ini, karena semua akan dipinta pertanggungjawabannya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mutiara Hati hadir kepada para saudara-saudariku semuanya menemani hari-hari di bulan Ramadan. Semoga manfaat, wabil khusus untuk al-fakir dan umumnya kepada saudara-saudariku semuanya. Semoga Ramadan kita menjadi Ramadan yang memiliki makna dan menjadi Ramadan yang mendapatkan balasan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.